Oke, berkaitan dengan motivasi. Ini bagi saya pribadi adalah hal yang menarik. Sebab motivasi ini berkembang ternyata setelah mempelajari khot. Yang awalnya dulu termasuk saya ini orang yang pesimis. Seperti tidak memiliki keyakinan ketika memiliki angan-angan ataupun cita-cita. Akan tetapi alhamdulillah semakin mempelajari dan mendalami khot ini motivasi semakin tinggi. Bahkan untuk saat ini motivasi saya yang terbesar yaitu saya ingin menjadi master dalam dunia khot, atau setidaknya bisa seperti para master yang dengan karyanya itu bisa bermanfaat, yang mudah-mudahan akan menjadi amal jariah di saat mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Saya selama berpindah-pindah pondok pesantren itu, satu, saya tidak menemukan sosok seorang guru, terus terang aja seperti Ustadz Didin. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun, beliau masih bisa tenang. Sekalipun ya mungkin kalau yang kurang berkenan, yang membenci itu banyak gitu, tapi beliau tetap aja maju gitu. Selama itu baik, maju. Jadi punya prinsip, jadi saya pun punya prinsip, baik lakukan, buruk tinggalkan, selesai gitu urusan begitu. Yang pertama yang motivasi saya dalam berkaligrafi adalah yang pertama kakak-kakak saya sendiri, karena apa namanya, dalam keluarga ya saya juga termasuk dalam keluarga yang dimana kaligrafer juga ya. Dan dimana kakak-kakak saya ini sudah menjuarai beberapa event lah ya, terutama event nasional. Di situ yang membuktikan bahwa saya itu bisa gitu, saya bisa juga seperti mereka. Karena yang saya lihat dari mereka, beliau belajar kaligrafi bisa apa ya, membantu terutama keuangan orang tua gitu ya. Itu yang sangat apa, jadi motivasi besar bagi saya lah gitu, belajar KLMK atau belajar kaligrafi. Hambatan yang saya rasakan setelah belajar kaligrafi adalah sifat yang kurang baik, yaitu sifat malas atau bad mood. Jadi ada di waktu-waktu tertentu mood kita ataupun kemalasan kita timbul untuk terus belajar dan belajar. Jadi kalau dulu untuk mengatasi masalah itu, masalah malas, masalah bad mood, saya teringat kembali ke niat awal saya. Saya teringat dengan perjuangan saya dulu sebelum berangkat, bahwa saya dulu pernah menggores getah karet, pernah jadi buruh sawit, pernah jadi nelayan. Dari itu bisa menguatkan motivasi saya lagi untuk menghilangkan rasa jenuh, menghilangkan rasa malas, dan menghilangkan bad mood tersebut. Hambatan itu yang pertama, terus terang aja, yang pertama itu guru ya, karena waktu itu juga buku hanya satu, buku karya Hasyim Muhammad Al-Baghdadi itu. Guru. Yang kedua, kita belum menemukan metode yang sebaik ini waktu itu ya. Kita belum menemukan metode yang sebaik ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang sekarang itu, yang santri itu sangat, itu kalau malas-malasan tuh rasanya gimana gitu, sayang sekali gitu kesempatan ini. Nah, terus hambatan berikutnya itu karena waktu itu kita belum terlalu semudah sekarang menggunakan media.
Kan sekarang mau YouTube, mau foto, mau Facebook dan seterusnya lah gitu. Sekarang tuh banyak, mau PDF apa segala macam banyak. Mau berkomunikasi dengan orang luar negeri pun dengan guru-guru zaman sekarang tuh gampang. Kalau dulu mah nggak ada gitu. Saya merasakan hambatan yang terbesar itu berasal dari diri saya sendiri, di mana ini merupakan ujian ataupun cobaan dari para pelajar, terutama yang mempelajari khot, yaitu ketika hal-hal yang negatif datang, entah itu malasnya, entah itu pas datang mood yang nggak bagus, ini menjadi tantangan yang harus kita pecahkan, dan itu beberapa waktu terkadang sulit sekali untuk melawan itu. Ini menjadi tantangan terbesar. Jadi semuanya kembali kepada diri kita, dan itu merupakan halangan yang terbesar yang saya rasakan. Ada beberapa dikasih metode sama para pengajar di LMK. Ada yang metode jiplak, karya master, berulang-ulang sambil benar-benar diteliti di mana lekukannya, di mana ininya, tebal tipisnya di mana, pemutarannya di mana. Abis itu ada yang bilang nggak apa-apa ngores sedikit aja, menulis sedikit aja, yang penting koreksian. Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman dengan metode sedikit menggores, tapi setelah itu kita koreksiin ke pengajar. Itu kalau saya lebih nyangkut, tapi ada juga beberapa teman yang bilang lebih enak sendiri pas tempat sunyi, pas lagi diem semuanya, dia menjiplak, ada juga yang gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka koreksian. Langsung dijelasin sama ustadznya, di bagian ini tipis, di bagian sini diputar. Tentu banyak metode orang belajar kaligrafi, namun saya pribadi juga mengikut dari petunjuk-petunjuk senior, mengikut petunjuk-petunjuk asatis yang lainnya, bahwa sebelum kita menulis suatu huruf, kita mesti paham dulu di mana letak kemiringan pena, di mana letak putaran pena, sehingga ketika kita sudah paham teknik dan teorinya, baru kita bisa memulai menggores untuk menyatukan apa yang ada di pikiran kita sama goyangan tangan. Jadi mensejajarkan atau menseiramakan pikiran sama tangan untuk menghasilkan sebuah huruf yang ada di buku panduan. Kalau saya sih dari dulu sampai sekarang belajar itu yang penting pertama, yang pasti saya siapkan dulu, yang penting yang pertama itu hati saya lapangkan, dengan guru-guru saya dekat, saya dekatkan betul-betul secara emosi gitu. Jadi yang berikutnya ya harus sama-sama ikhlas gitu. Ya memang kita tidak mengenal murid, tidak mengenal guru, ya ada juga yang murid yang kurang ikhlas mendengarkan guru dalam belajar, atau mungkin sebaliknya juga boleh jadi. Ada juga gurunya yang nggak mau misalkan dilihat, atau nggak mau misalkan dia sendiri buat dirinya sendiri, misalkan ada juga yang begitu. Tapi kita tidak mau lihat itu. Tugas kita belajar dan terus belajar itu aja dulu. Kalau sudah begitu kan ya urusannya itu tinggal kita pasrah aja sama Yang Maha Kuasa kan. Nah, selama ini ya di samping kita belum mengerti, baru-baru tahun 2012 atau 2013 gitu, baru kita mengerti itu setelah ngaji kitab Nasoihul Khotatin itu dari karangan Ustaz Didin itu, baru mengerti oh ternyata begini para khotat begitu. Kalau metode belajar ya, kalau anak sih tetap ikutin saran guru-guru ya. Pertama, perhatikan bentuknya, kemudian pahami bentuknya. Setelah itu sama guru-guru kan disaran jiplak untuk apa ya, untuk merasakan alur tarikan itu, tarikannya tuh gimana gitu, alurnya kemana, kemiringannya segimana, itu tuh jiplak tuh. Jadi penting menjiplak, pakai naski sulus ini kan yang besar-besar, jiplak lah. Kalau dari guru-guru gitu. Kemudian sisanya ya teori
teori penarikan itu seperti apa, kemudian teori kalau disuluskan kaligrafi itu apa ya, terkenal dengan apa istilah golden ratio, itu kan termasuk teori itu. Teori, praktek, kemudian teknik. Nah, teknik ini yang penting. Teknik yang tahap-tahap yang ini yang penting nih. Teori, praktek, teknik ini. Nah, karena di tahap ini tuh harus ada gurunya. Kalau kita nggak ada guru, belajar sendiri itu sulit itu. Jadi kalau kalian yang susah belajar gitu kan ya, mungkin di guru mungkin yang kurang ya. Insya Allah kalau ada guru belajar kaligrafi itu nggak susah lah, mudah. Karena sama guru itu ntar dikasih teorinya, gimana cara buatnya, kemudian tekniknya kayak seperti apa. Nah, setelah kita lihat itu, praktekin insya Allah bisa. Mudah lah. Oke. Caranya adalah kita sering mendekatkan diri kepada guru, gitu. Karena apa ya? Tanpa bantuan seorang guru kita ya susah untuk berkembang. Tetap belajar tekun tetap, tapi harus ada pengawasan seorang guru yang dimana nanti kita ibaratkan kalau guru itu sebagai rem buat kita supaya kita tidak terlalu keterusan gitu ya. Ada yang membenarkan. Metode dan cara. Sampai saat ini saya melihat banyak cara, banyak metode dalam mempelajari kaligrafi, dan itu semua menambah khazanah dalam dunia perkaligrafian, terutama di Nusantara. Saya kira semuanya tepat, semuanya tujuannya adalah sama, bergantung kepada tujuan kita ataupun target yang ingin kita capai. Insya Allah semuanya sama-sama untuk memberikan khazanah yang lebih daripada seni dalam dunia Islam ini. Saya paling pengen yang terkejar dalam dekat ini, saya bisa naik haji ataupun umroh dari uang kaligrafi, ataupun nggak berbentuk uang tapi hasil dari tulisan gitu, entah itu berupa MTQ ataupun tabungan dari kaligrafi atau gimana, yang penting bisa sampai ke tanah haram dari hasil kaligrafi itu. Setelah itu saya pengen punya amal jariah dari tulisan saya ya. Kan kalau kita menulis, mau dikenal kita pernah hidup itu kan dari tulisan kita ya. Cuman saya nggak pengen dikenalnya, saya pengen punya amal jariah gitu dari tulisan itu. Saya udah nggak ada, tapi saya tetap punya tabungan pahala gitu. Tentu sebagai seorang kaligrafer ingin sekali mengabadikan tulisannya ataupun karyanya ke dalam sebuah bentuk Al-Quran. Karena banyak kita dengar pada khotot-khotot terdahulu sebelum kita, mereka telah banyak membuahkan hasil karya mereka lewat sebuah mushaf Al-Quran. Tentu ini pun menjadi impian kita, impian saya pribadi, untuk suatu saat nanti mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya, ingin menulis Al-Quran pribadi yang suatu saat nanti bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang membacanya, menjadi manfaat bagi orang-orang yang ingin mempelajari kaligrafi. Jadi impian saya itu, saya belum ada kesempatan untuk menulis Al-Quran yang betul-betul yang betul-betul melegakan hati dan pikiran saya gitu. Ya sekalipun saya tahu tantangannya pasti berat. Dan yang kedua ya saya
saya pasti akan terus berusaha untuk memperbaiki tulisan, ya berusaha untuk di samping ikut-ikut juga perlombaan atau peraduan gitu. Yang penting kita jangan putus asa gitu. Yang penting kita jangan putus asa. Dan satu lagi, saya pun tidak berhenti di situ. Apa yang menjadi tugas saya, amanat saya, baik di pesantren ataupun di masyarakat, itu harus kita jalani gitu. Karena mau gimana pun, ya kita ini kan bermasyarakat gitu. Kira-kira seperti itu. Saya dari dulu itu kepikiran paling tidak satu kali dalam waktu yang dimiliki ini bisa menulis Al-Quran, saya pribadi gitu, dan itu yang belum tercapai hingga saat ini. Not just for me, but just for us, especially in Indonesia, is very good. Alhamdulillah.